Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial penggunaan DSAA Stat dalam pengolahan data statistik hasil dari penelitian. DSAA Stat ini adalah software analisis data untuk penelitian, khususnya untuk bidang pertanian, jadi agriculture experiment. Ini lebih mudah digunakan aplikasi ini sebab softwarenya dijalankan di Microsoft Excel nanti, berbeda dengan aplikasi lain seperti SPSS atau Minitab. Bahkan kalau diuji lanjut pada aplikasi Minitab atau SPSS, kita kan tidak mendapatkan langsung notasi, kita yang akan menentukan data itu notasinya apa. Tapi kalau di SAA Stat dia sudah dikeluarkan hasil notasinya, apakah notasi uji lanjutnya A, B, C atau apa, notasi nanti sudah dikeluarkan. Ini juga sudah diuji, dikembangkan juga di Thailand, yaitu dari Institut Riset Hortikultura. Jadi ini lebih bagus digunakan untuk orang pertanian aplikasi ini. Baiklah, saya contohkan tentang penggunaan aplikasi ini. Kita lakukan pengolahan data untuk hasil penelitian tapi menggunakan rancangan acak kelompok. Ini untuk rancangan acak kelompok ya, yaitu pengaruh pupuk organik terhadap tinggi tanaman sawi. Ini perlakuan, ini hasil P0, artinya ini tanpa pupuk organik, berarti P1 dosis pertama, P2, P3, P4 sampai dosis keempat. Ini kelompok 1 karena ini penelitian non faktorial dengan rancangan acak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau di RAL nanti kan rancangan acak lengkap kan ulangan, di sini ya, di atas ini ya, ini kelompok 1 ini datanya untuk P0, kelompok 2-nya, P0 kelompok 3-nya, P1 kelompok 1 ini semuanya datanya sudah ada. Kemudian data ini kalau mau dilakukan pengolahan menggunakan aplikasi DSAA Stat, data ini harus kita urut dulu. Diurut seperti yang sebelah ini, di sebelah sini. Ini perlakuan dibuat kepalanya dulu, kelompok tinggi tanaman, kemudian P0 diurut. Dia kan 3 kali ya kelompoknya, P0, P0, P0 untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Habis itu P1, 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 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Begitu juga sampai P4. Kemudian disalin tinggi tanamannya. Tinggi tanaman kelompok 1 20,17 di sini yang P0-nya. Kemudian tinggi tanaman P0 kelompok 2 21,83 buat di sini. Kemudian yang P0 kelompok 3 di sini 25,33. Kemudian yang P1 kelompok 1 27,90, ketik di sini 27,90. Kelompok 2-nya 36,77. Di sini ketik 36,77. Hal itu serupa dengan perlakuan yang lainnya. Kemudian baru kita lakukan analisis ANOVA. Terlebih dahulu dibuka dulu aplikasi ANOVA-nya berada di mana. Kalau di sini karena saya menyimpannya di desktop, di open. Kemudian desktop, kemudian dipilih destat nih, open. Ini akan keluar seperti ini, destat langsung oke. Oh iya, sebelum menggunakan aplikasi ini, aplikasi destat ini harus kita install terlebih dahulu, di-download terlebih dahulu, baru kita masukkan kepada add-in. Nanti cara mendownloadnya atau link tutorial pendownloadannya akan saya lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah, kita langsung lanjut masuk, cari add-in, klik add-in, pilih ANOVA, kemudian select data yang akan dianalisis termasuk kolom label pertama daripada barisnya. Maka dimulai dari perlakuan sampai ke bawah. Oke. Ya. Oke. Maka pilih lagi number of faktornya, karena kita penelitian faktorial berarti satu faktor cuman kan, bukan dua faktor. Pilih satu faktor. Tipe desainnya apa? Kita menggunakan rancangannya apa? Apakah rancangan acak lengkap, complete random, atau random block? Kita menggunakan acak-acak kelompok kan. Maka pilih rancangan acak kelompok, kemudian pilih 1 year bukan multi year karena ini satu tahun dan satu lokasi. Pilih OK. Selanjutnya akan keluar ini ada blok tetap. Kalau row block berarti tetap kelompok, faktor tetap perlakuan. Kemudian yang akan dianalisis diklik adalah tinggi tanaman tadi, tinggi tanaman. Oke.
maka akan keluarlah analisis of variannya pada sheet baru, yaitu sheet 4. Ini ANOVA-nya, rubah aja namanya biar nggak lupa nanti ya. ANOVA tinggi tanaman ini keluar. Ini perlakuan tadi, ini rata-ratanya, grand total kembali dihitung. Ini tabel ANOVA-nya. Di sini terlihat F tabelnya, F hitung kita lebih besar daripada F tabel, maka lakukan uji lanjut. Untuk uji lanjut ini kakaknya ya 17,22859%. Untuk uji lanjut kita tekan multiple comparison test. Kemudian masukkan data yang akan dianalisis. Ini tidak termasuk kepalanya, hanya khusus datanya saja. Kemudian oke. Keluarlah beberapa pertanyaan. Tipe tes kita apa? Mau lakukan uji lanjut kalau BNJ, maka yang akan dipilih adalah TAKI HSD. Ya, TAKI HSD ini kan uji TAKI HSD ini untuk uji lanjut. Kemudian pilih datanya, mau diurutkan dari yang tertinggi ke yang, atau yang dari yang dari yang terendah ke yang tertinggi, atau diurutkan dari yang tertinggi ke yang rendah. Biasanya untuk uji lanjut kalau tinggi tanaman kita urutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Jadi pilihnya descending order. Levelnya berapa? Pada taraf 5% kah, 1% kah? Kalau 5% 0,05 pilih. Kalau perimeter ini akan saya pakai 0,05. Kemudian masukkan nilai SED-nya. Nilai SED-nya didapatkan dari sini, ada nilai SED. Salin saja 4,45676. Kemudian derajat bebasnya ini DF residual. Nah, derajat bebas ini derajat bebasnya yaitu ada 8. Kemudian number of replica, tukar ya, ini ulangan kita atau kelompok kita ada 3, buat 3 di sini ya. Kemudian tekan OK, tekan yes, lalu maka akan keluar hasil uji TAKI atau uji BNJ kita pada taraf 0,05%. Ini BNJ-nya ya 15,3 di sini. Berapa nilai BNJ-nya? 15,3. Maka ini akan keluar hasilnya, notasinya A, B, C, A, B, A, B, A, B, A, B. Untuk membaca ini bisa ya, tapi kita harus memindahkan ini terdapat pada slide yang kelima, slide selanjutnya, slide baru. Boleh kalau di laptop beda-beda, yang dibuka slide-nya banyak, beda pula, bukan slide yang kelima ya. Buat aja BNJ untuk uji lanjut ya, BNJ dari tinggi tanaman. Kemudian biar memudahkan saudara, untuk ini yang nilai 38,22 kita nggak tahu apa nih perlakuannya. Maka saudara harus copy paste dulu, Ctrl C ya, Ctrl C ke sheet ANOVA, lalu pindahkan ke sini, Ctrl V. Nanti kan tahu yang 38,3,22 itu adalah perlakuan P3. Berarti ini P3. Kemudian 34,733, 34,733 lihat di sini adalah P2. Dia tidak diurut ya, nanti kita yang mengurutkannya masukkan ke tabel yang sudah kita buat. Kemudian perlakuan 33,77 ratanya itu P1. Kemudian yang perlakuan 29,133 itu adalah P4. Kemudian perlakuan 22,44 ini dia adalah perlakuan P0. Maka akan kelihatan di sini, inilah hasil akhirnya. Hasil akhir dari uji lanjut kita dan ANOVA kita di bawah. Ini uji lanjut, apa artinya? Bisa ya orang yang sudah P0, yang P0 berarti dia berbeda nyata. Yang paling tinggi mana? Perlakuan P3. Berarti perlakuan P3 memberikan tinggi tanaman paling tinggi 38,3322. Tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2, P1, P4. Karena ada notasi A juga, sama-sama ada notasi A. Tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P0. Itu cara membacanya. Jadi terlihatlah perlakuan kita itu yang kita berikan pupuk tersebut ada berbeda enggak dengan kontrol. Ini cara membaca hasil uji lanjut. Sekian tutorial tentang penggunaan DSA Astat. Saya ucapkan perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.